kabar semuanya pagi hari ini? Pasti semua sehat ya Kak Kristik ya? Iya pastinya dong. Pasti semua semangat Kak Sel, semangat nggak? Semangat dong. Oke, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bersyukur hari ini kita sama-sama bisa memuji Tuhan ya Kak ya. Bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Karena Allah itu layak kita sembah, benar nggak Kak? Benar. Benar ya, kenapa sih Allah itu harus kita sembah? Kenapa ya? Karena dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang sempurna, kuasanya Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yeay! Dan dia Allah yang maha hadir di tengah-tengah kita. Ketika kita memanggil namanya, dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Amin Kak? Amin. Oleh sebab itu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Yuk semuanya dalam sikap doa, semuanya siap memuji Tuhan, kita naikkan pujian bersama-sama. Yuk Kak. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yuk adik, mari kita sungguh-sungguh tuh untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku
hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat kami Tuhan, tapi itu semua karena anugerah-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya tempat pengharapan kami Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang setia, yang selalu Tuhan menyertai kami. Walaupun badai menerpa Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sampai kami walaupun kami lemah tak berdaya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah nama Engkau Tuhan. Kami memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Laskar Kristus siap. Laskar Kristus siap. Wah, semuanya udah semangat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur buat Tuhan. Karena sampai hari ini kita ada oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sekalipun kita tidak berdaya, Tuhan tempat harapan kita. Amin. Amin. Oke, yuk. Kita nanti nari sama-sama ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yang bisa ikut-ikutin kita ya, sama-sama ya, ke sana dulu ya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lagi yuk. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yuk, kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi segala puji syukur. Lebih semangat ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes, amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Ayo menari bersama-sama ya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Kita percayakan bahwa kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Istimewa, pastinya pasti, dong. Harus pasti, dong. pasti, Kita angkat istimewa. pujianku istimewa. Kristi istimewa, Pak Sela istimewa, kalian semua istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia bilang apa? Dia bilang Dia istimewa. katakan. Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia bilang apa? Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa. Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku. Dia lahir dalam hatiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Yeay. Kita semua istimewa. Ayo kita sama-sama bilang. Kalian istimewa. Lagi. Kita semua istimewa. Oke, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita ya. Yuk. Terima kasih Yesus Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, Engkau yang menguatkan kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Yuk katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yuk semua angkat tangannya, katakan kepada Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, di saat kami tidak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna memampukan kami. Kuasa-Mu yang sempurna Tuhan menolong setiap kami dalam segala keadaan kehidupan kami, dalam segala keterpurukan kami, dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kelemahan kami, dan saat kami tidak berdaya. Kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami, kuasa-Mu berkarya Tuhan atas setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa kami percaya, bersandar kepada Tuhan saja. Engkau yang kami harapkan, Engkau yang kami nantikan Tuhan. Di saat apapun yang ada di dalam kehidupan kami percaya Engkau Allah yang kami percayai. Dan kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami kecil, kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah Tuhan. Kau akan bekerja lebih dahsyat lagi, lebih ajaib lagi. Kau berkati Kanila yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan berkat-Mu yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, pikiran kami, hati kami semua kami persiapkan untuk menerima benih firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.
Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita berharap pada Tuhan pada saat saya tidak berdaya. Nah, siapa yang di sini pernah mengalami masalah, pernah mengalami kesulitan, atau mengalami sakit? Apa yang adik-adik lakukan? Seperti cerita yang akan Kanila bawakan hari ini, kita akan belajar bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan, kita mau berharap pada Tuhan. Ketika kamu menghadapi masalah, seperti misalnya kesulitan dalam belajar, atau kamu tidak mampu melakukan sesuatu, apa yang akan saya lakukan? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Daniel. Tahu kan tentang Daniel yang diceritakan Kak Oni kemarin? Daniel penuh hikmat. Ketika dia menghadapi masalah, dia diminta Raja Belsasar. Raja Belsasar bingung bagaimana dia bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding, dan dia mencari semua orang. Dan akhirnya ditemukan Daniel diminta mengartikan. Daniel juga bingung, tapi apa yang dilakukan Daniel? Apakah Daniel bisa mengartikannya? Ayo kita dengarkan semua di cerita cuplikan video berikut ini. Adik-adik perhatikan dengan seksama ya. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang ganggu saudaranya, geser kiri dan kanan. Ayo kita semua memperhatikan dengan seksama cerita video firman Tuhan berikut ini. Selamat menyaksikan. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja, dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Tekel,
Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Bagaimana adik-adik? Raja Belsasar bingung ya. Apa arti tulisannya? Dia mencari semua orang yang bisa mengartikannya. Tidak ada yang bisa mengartikannya. Hanya Daniel yang bisa mengartikannya. Kenapa Daniel bisa? Adik-adik tahu? Iya benar, seperti cerita yang kita dengar minggu lalu dan firman Tuhan yang kita baca di Daniel 5, bahwa Daniel itu orang yang percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga dia bisa mengartikan mimpi. Nanti kalau adik-adik baca kitab Daniel selanjutnya, Daniel itu bisa mengartikan mimpi. Daniel itu bisa melihat tentang masa depan yang akan terjadi dan dia diartikan Tuhan, karena Daniel dipenuhi dengan roh Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita belajar yuk. Saat kamu tidak mengerti sesuatu, saat kamu mengalami masalah, mari kita berharap pada Tuhan. Karena Tuhan itu penolongku. Seperti ayat hafalan kita mengatakan bahwa Tuhan Allah menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita hanya menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup. Adik-adik juga menaruh pengharapan pada Allah yang hidup ya. Sama seperti Daniel bisa mengartikan tulisan di dinding. Apa tulisannya? Benar, Mene Mene Tekel Ufarsin. Yang mana Daniel bisa mengartikannya. Dan apa yang dikatakan itu benar-benar terjadi. Nah, kita mau mengerti kehendak Tuhan, kita mau berharap kepada Tuhan. Adik-adik kalau mengalami kesulitan, mari adik-adik berharap kepada Tuhan dengan berdoa. Ketika kamu tidak mengerti pelajaran kamu, ayo kamu berdoa, mohon hikmat pada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, ketakutan, ayo kita semua berdoa kepada Tuhan. Mungkin kamu sekarang gelisah, aduh Tuhan, saya nggak bisa mengerti pelajaran karena saya sekarang tidak bisa bertemu guru. Mari minta pada Tuhan sumber hikmat. Mari minta dengan Tuhan pertolongan, karena Dia sumber pertolongan kita. Jadi adik-adik, mari berharap kepada Tuhan ya. Berharap pada Tuhan penolong kita. Nah, kita mau berdoa. Setelah berdoa, nanti adik-adik akan lihat, Kanila akan bagikan setelah video ini, Kanila akan bagikan ayat hafalan kita. Dihafal semuanya ya, dan dapatkan poin. Dan khusus bonus untuk adik-adik yang bisa menyebutkan arti tulisan di dinding, Kanila akan kasih 3 poin. Apa arti tulisan Mene Mene Tekel Ufarsin? Silahkan disebutkan, dibuat videonya dan disebutkan, maka kalian akan dapat 3 poin. Selamat hari Minggu. Kita mau berdoa ya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biar kami boleh belajar untuk terus berharap pada Tuhan. Saat kami menghadapi kesulitan, saat kami menghadapi masalah, kami terus berharap dan berdoa kepada Tuhan, Allah pengharapan dan penolong kami. Memberkati anak-anakmu yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan buat mereka terus berharap dan terus Engkau mendatangkan pertolongan kepada mereka, agar pengharapan mereka tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Hey.